Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan satu hadis dari Sayyidah Aisyah yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Hadis ini saya bacakan dari kitab Al-Hadis Fiqhiyah min Imam Sahih Al-Muslim yang berbunyi wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi masjid dzat laila. Diceritakan oleh Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam salat di masjid. Kemudian fa shalla bi salatihin nas. Kemudian para sahabat itu tahu dan kemudian meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi Muhammad. Tsumma shalla minal qabilati faqathuran nas. Kemudian pada malam selanjutnya Nabi Muhammad juga pergi lagi untuk melakukan salat. Dan kemudian apa? Para sahabat yang mengikutinya itu jauh lebih banyak. Tsumma istama'u minal lailati tsalitsah aw rabi'ah. Dan kemudian pada hari selanjutnya, pada hari yang ketiga atau keempat, di sini dikatakan para sahabat yang mengikuti Nabi Muhammad itu jauh lebih banyak dari hari sebelumnya. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pada hari selanjutnya ketika para sahabat kemudian bersiap-siap untuk keluar mushola bersama Nabi Muhammad, kemudian pada hari selanjutnya Nabi Muhammad tidak keluar. Nabi Muhammad kemudian keluarnya hanya ketika mau menjelang sholat fajar saja. Kemudian falamma asbaha qala qad ra'aitu alladhi suna'tum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa annani khashitu an tufrada alaikum qala wa dzalika fi Ramadan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, qad ra'aitu alladhi suna'tum, saya tahu apa yang engkau perbuat. Maksudnya apa? Nabi Muhammad itu tahu pada malam selanjutnya keempat atau kelima itu tahu bahwa para sahabatnya ada yang berangkat ke mushola atau masjid untuk melakukan ibadah pada malam hari. Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum. Nabi itu tidak ada yang melarang dirinya untuk keluar masjid. Illa annani khashitu an tufrada alaikum. Hanya saja Nabi itu khawatir atau takut kalau ia tetap istiqomah berangkat ke masjid, bahwa sholat pada malam hari di bulan Ramadan itu akan diwajibkan kepada umatnya. Qala wa dzalika fi Ramadan. Dan dikatakan bahwa Nabi Muhammad ke masjid diikuti para sahabatnya itu terjadi pada bulan Ramadan. Dari hadis ini kita bisa pahami ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana belas kasihnya Rasulullah SAW kepada hambanya, khawatir bahwa sholat yang ia lakukan, dikata ia lakukan secara terus menerus itu akan menjadi syariat, akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad itu khawatir seperti itu karena tidak ingin memberatkan umatnya. Lantas Nabi Muhammad 3 hari sholat di rumah, kemudian sholat di masjid secara bergantian, bahkan itu dilakukan sampai beliau meninggal. Itu menunjukkan arti bahwa Nabi Muhammad SAW ingin meringankan, tidak ingin memberatkan kepada umatnya. Kemudian pesan yang kedua adalah, apakah sholat
yang umat muslim dunia lakukan, yaitu sholat taraweh, itu melanggar perintah Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Nabi Muhammad tidak melakukan jamaah sholat taraweh secara terus menerus di masjid dan musola. Sedangkan kita apa? Masyarakat di Indonesia bahkan dunia melakukan sholat tarawih berjamaah. Apa lantas? Itu merupakan suatu bid'ah yang dolal. Ternyata di sini juga diceritakan bahwa hal itu adalah salah satu ijtihad yang dilakukan oleh sahabat Umar ibn Khattab, yang mana ketika kepemimpinan beliau yang melihat umat Islam ternyata tidak ada persatuan di masjid, ada yang sholat jamaah sendirian, ada yang sholat sendiri, kemudian di berbagai tempat keadaannya itu tercerai-berai. Itu beliau khawatirkan kalau keadaan seperti ini itu akan menjadikan ketidakkompakan umat Islam. Maka dengan ijtihad beliau dan menyatukan kaum muslimin menjadi satu imam, melakukan sholat tarawih menjadi satu imam, dan tujuannya untuk apa? Ya, agar umat Islam bersatu, dan kemudian apa? Untuk meringankan para mereka umatnya yang ingin melakukan sholat, agar bisa bersolat bersama-sama, agar menjadi semangat, akan menjadi ringan. Beliau kemudian mengatakan bahwa kalau toh Nabi Muhammad mengetahui apa yang saya lakukan, pasti ia akan setuju. Karena apa? Para sahabat itu yang mempunyai daud, yang mempunyai perasaan bagaimana proses disyariatkannya suatu ibadah. Karena yang dilakukan Nabi Muhammad itu khawatir akan menjadi diwajibkan, karena Nabi Muhammad telah tiada. Kemudian berarti syariat sholat tarawih itu dilakukan hukumnya sunnah. Nah, sudah selesai, Nabi Muhammad sudah wafat, kemudian yang melakukan secara istiqomah demi kebaikan-kebaikan tertentu itu bukan merupakan suatu hal yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Bahkan itu termasuk bid'ah hasan yang kita praktekkan seluruh umat Islam di dunia ini. Lantas dari hadis ini mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Yang pertama, bagaimana kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya agar tidak ingin memberatkan. Dan kemudian yang kedua, bahwa ijtihad yang dilakukan oleh orang-orang yang layak itu ada kalanya itu termasuk ijtihad yang baik. Terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.